kejadian vape kemudian jadi kanker, belum ada laporan Belum ada, Dok. seperti itu. Namun kalau dihitung-hitung dari jumlah karsinogen yang masuk, itu malah peluangnya 8 kali. Lebih besar dibandingkan rokok Dengan konvensional. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di program podcast Sentra Stage kali ini bersama Sentra Medical Hospital Cibinong. Kita akan membahas topik yang menarik juga pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai deteksi dini dan pencegahan kanker paru. Untuk itu, untuk membahas ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Dr. Dwi Handoko, spesialis paru, konsultan onkologi. Halo dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dok ya? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik dok, ini berbicara soal deteksi dini ya. Saya rasa dan saya pikir semua penyakit juga pasti menganggap deteksi dini adalah hal yang paling penting. Ya? Benar. Karena kan pepatah bilang mencegah lebih baik dari mengobati. Oke, baik. Nah, soal deteksi dini dan pencegahan kanker paru, kita mulai kepada peran screening daripada CT scan itu sendiri ya dok. Jadi modalitas CT scan atau peran screening CT scan pada perokok dan populasi risiko tinggi. Nah dok, itu sebenarnya seberapa efektif sih dok pengaruh CT scan ini, terutama CT scan dosis rendah dalam mendeteksi kanker paru masih stadium awal dok? Iya. Jadi memang CT scan itu sangat penting untuk deteksi awal orang mengalami kanker paru atau tidak. Jadi lebih-lebih pada kelompok resiko tinggi. Sebelum di CT scan biasanya orang melakukan ronsen. Ketika dari ronsen kelihatan ada seperti bayangan bulat, itu perlu dipastikan ini kira-kira kanker atau bukan. Nah, cara yang paling efektif dan aman ya CT scan dengan dosis rendah itu. Atau disingkat dengan low dose CT scan LDCT. Itu perlu dilakukan. Ketika dilakukan langsung bisa ditahu gambarannya ini adalah gambaran ke arah tumor atau kanker paru. Bisa. Nah dok, untuk menjalani screening dengan CT scan ini apakah perlu rekomendasi khusus atau ada pedoman khusus siapa aja yang bisa menjalani screening seperti ini? Iya. Jadi kalau untuk screening kan sebetulnya belum ada keluhan, maksudnya masih seperti biasa-biasa gitu. Secara nggak sengaja MCU tahu-tahu dari ronsennya ada bulat. Gitu. Jadi kalau mau dibilang siapa saja yang perlu di screening, memang dari pedoman yang ada sebetulnya kelompok laki-laki, ya. Umur biasa di atas 40 tahun. Itu yang memang paling banyak ditemukan penderita kanker paru. Namun kalau untuk secara keseluruhan, ketika dari MCU ada didapatkan bayangan bulat, tindak lanjutnya adalah LDCT, CT scan dosis rendah. Dosis rendah. Sebentar dok, bayangan bulat itu seperti apa sih dok gambarannya? Apakah itu cuman bayangan bulat-bulat saja atau ada massa di dalamnya atau seperti apa? Nah, iya. Jadi kalau di ronsen itu kan kadang hitam ya mestinya. Terus tahu-tahu ada seperti titik putih atau sebesar malah kelereng atau malah lebih gede seperti bakso yang besar itu. Nah, itu udah langsung perlu dipastikan dengan dan curiga besar. Ya, curiga bahwa ini massa, jangan-jangan ini kanker. Apa yang harus dilakukan? CT scan dosis rendah. Dengan di CT scan bisa ditahu posisinya, apakah ada menempel dinding dada di belakang atau di depan, ukurannya berapa, jumlahnya berapa, bisa langsung ketahuan. Nah dok, terkait dengan populasi resiko tinggi, seberapa sering dok mereka yang berisiko tinggi ini perlu menjalani screening ini dok? Iya. Jadi kalau tadi ketika CT scan ternyata bukan suatu tumor, itu kapan lagi harus dilakukan screening? Itu 1 tahun kemudian. Namun kalau sudah ternyata dari CT scan-nya sudah memang itu adalah gambarannya tumor, ya harus dikejar upaya mencari kesimpulannya, memastikan bahwa itu jinak atau ganas. Tapi kalau memang ternyata bukan merupakan sebuah keganasan, dia harus balik lagi buat kontrol 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Screening lagi. Baik. Nah kalau ngomongin soal efek samping dok, apakah ada efek samping atau resiko khusus daripada screening ini dok? Iya. Jadi memang screening, CT scan maupun ronsen radiologi itu kan
memang ada sinar radiasinya. Ya. Ya. Namun yang dikerjakan adalah low dose. Jadi dosisnya rendah. Nah, kalau dosis rendah begitu tentu efek samping ya, bisa dibilang tidak nampak atau tidak ada gitu sekali. Meskipun ada paparan radiasi itu masih aman gitu Mas. Masih dalam batas ambang batas aman. Iya betul, dalam batas ambang aman. Masih bisa diterima. Jadi tidak perlu khawatir ya iya, mengenai. Tidak perlu khawatir. Memang ada di masyarakat kadang saya khawatir ini habis sering CT scan. Betul. Ini tidak, masih dosis rendah, jadi ambang batasnya masih aman, masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Oke. Nah, Dok, selain CT scan, apakah ada alternatif lain, Dok, untuk melakukan screening ini, Dok? Iya. Jadi memang kalau untuk screening itu melalui dari scoring dulu. Ya, scoring dulu. Scoring, mulai ditanya ada gejala tidak. Kemudian ada keluhan yang lainnya, apakah nyeri atau batuk darah, usia atau jenis kelamin laki perempuan, usia di atas 40 tahun atau kurang. Kemudian ada riwayat dari keluarga mengalami kanker atau tidak. Scoringnya dikumpulkan, ketika di total nilainya ternyata di atas dari 13 ya, itu terkait kelompok resiko tinggi, yaitu perlu tindak lanjut. 13 atau di atas 13? Sama dengan 13 scoring tertinggi itu, Dok, berarti. Ya. Itu perlu dilakukan. Kalau misalkan scoringnya di bawah 13 bagaimana, Dok? Ya, tadi diulang lagi yang tahun depan. Oke. Ini scoring itu bagaimana sih, Dok? Dari 13 mungkin yang level rendahnya berapa sampai yang terendahnya berapa sih, Dok? Ya, kalau kan ada risiko, ada ringan, sedang, berat, skornya tuh skornya. Ketika dianggap skornya tinggi, 13 tadi itu udah masuk kelompok risiko tinggi. Risiko tinggi. Ya. Nah, itu memang perlu sebenarnya tindak lanjut CT scan dan diikuti dengan pemeriksaan bronkoskopi. Kalau kurang dari itu ya tadi masih menunggu 1 tahun lagi. Oke, berarti setelah CT scan ya bronkoskopi. Oke, baik. Nah, saya mau tanya lagi, Dok. Nah, selain merokok, kira-kira ada faktor risiko lain apa sih, Dok, yang luput dari perhatian, begitu, baik dari tenaga medis ataupun dari masyarakat sendiri? Iya. Jadi kalau berbicara kanker paru kan faktor risiko banyak. Mulai dari rokok itu memang paling tinggi gitu. Pokoknya ketika kanker ternyata di runut-runut, oh iya punya riwayat rokok. Nah, faktor yang lain ada banyak, mulai dari polusi udara, bisa mulai dari faktor genetik, riwayat dari keluarga ada, itu juga bisa memegang peranan, atau tempat kerja, lokasi kerja itu juga bisa mempengaruhi semua. Jadi tidak hanya semata dari rokok. Dari rokok saja. Nah, tadi ini menarik, Dok, ngomongin soal polusi udara. Ya kita tahu kan Jakarta dan kota-kota besar pasti rentan dengan paparan polusi, Dok. Ya, terkait penggunaan kendaraan bermotor. Sebenarnya seberapa besar sih, Dok, pengaruh paparan polusi udara ini terhadap kanker paru ini, Dok? Selain rokok ya, berapa persen sih, Dok, kira-kira kurang lebih? Iya. Jadi kan memang polusi udara, polutan itu kan masuk ke saluran napas. Sampai bisa masuk ke dalam, mengendap di saluran yang paling kecil, itu alveolus. Itu biasanya PM 2.5 ya. Itu nanti akan mengganggu sehingga terbentuk suatu karsinogen. Nah, seberapa besar tuh kalau dari studi-studi yang ada dia memegang sampai dengan 10% peluang. Oh, lumayan. Ya, 10%. 1 dari 10 kan seperti itu. Nah, mungkin buat pengendara motor biasa kan motor nih, Dok, yang rentan. Kalau di mobil kan tertutup kaca segala macam. Mungkin ada himbauan begitu, Dok, kalau yang bawa motor apakah perlu masker yang khusus, karena kan ngeri-ngeri juga, Dok, kalau kita terhirup polutan itu ya. Benar. Ya memang untuk namanya pencegahan. Kita tahu polusi ya ada di mana-mana, lebih-lebih kalau di perjalanan di luar gitu. Ya untuk pengendara yang paling tidak dikerjakan adalah memakai masker seperti itu. Walaupun maskernya sebetulnya ada standarnya. Nah, betul. Ada standar ya. Standar bagaimana bisa menghalau partikel yang paling kecil itu. Namun kalau tidak ya tetap harus pakai masker lah. Mengurangi. Oke, baik. Nah, Dok, untuk kanker paru ini sendiri, apakah ada hubungan, Dok,
antara atau keterkaitan antara kanker paru dan infeksi tertentu, misalkan TBC atau misalkan ada virus-virus lain, Dok? Oh iya. Ya, itu penyakit infeksi atau virus itu juga memegang peranan dalam faktor risiko kanker paru. Artinya, ketika orang mengalami infeksi TBC, dia juga berpeluang untuk menjadi suatu keganasan atau kanker paru. Angka yang didapatkan itu ya sekitar hampirlah 2 bahkan sampai dengan mendekati 15 kali. Waduh. Jadi kalau dia mengalami TBC, dia berpeluang paling tidak 2 kali bahkan sampai dengan 15 kali untuk mengalami kanker paru. Caranya bagaimana? Mempengaruhi dari sel imunnya itu. Mempengaruhi sel imun ya, Dok. Oke, ini saya juga masih penasaran, Dok. Ada beberapa case misalkan dia perempuan, dia tidak merokok, tapi bisa kena kanker paru ya, Dok. Nah, ini gimana, Dok? Apakah karena memang dia berada di tengah lingkungan yang perokok semua, atau mungkin di rumahnya suaminya perokok madat, atau karena paparan polusi udara, atau bagaimana sih, Dok? Iya, jadi tetap urutan faktor risiko itu kan mulai pertama asap rokok. Jadi walaupun tadi perempuan kalau ternyata merokok ya dia mempunyai faktor risiko. Tapi kalau ternyata tidak merokok, dia nggak merokok, masih dicari lagi ada nggak sekitarnya dia sebagai second hand smoker atau perokok pasif. Kalau memang perokok pasif, tetap sama sebetulnya peluangnya dengan orang yang tetap sama, Dokter ya. Kalau memang ternyata dia adalah perokok pasif. Jadi tidak menutup kemungkinan perempuan perokok pasif mengidap kanker itu bisa. Di samping faktor lain yang genetik juga ada. Siapa tahu di keluarganya ada yang mengidap penyakit kanker, itu juga turut andil untuk terjadinya suatu kanker paru. Kalau kita ngomong-ngomong soal angka kejadian, Dokter, angka prevalensi, kira-kira sekarang ini kanker paru di Indonesia lah ya, antara laki-laki dan perempuan berapa banyak sih, Dok? Ya kalau dari prevalensi kan kanker paru menempati peringkat kedua saat ini di dunia. Di dunia. Jadi walaupun kalau dari peringkat seperti itu, tapi kalau sudah angka kematian ini dia nomor wahid, nomor 1. Oke, angka kematian sudah nomor 1. Kalau kejadian masih nomor 2. Tapi memang sudah mulai banyak ya, Dok, yang perempuan yang pasif ya, perokok pasif. Iya, sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Dengan adanya CT scan tadi, itu bisa deteksinya semakin banyak. Jadi tadi dokter bilang kalau misalkan di keluarganya ada riwayat cancer apapun juga ikut andil ya, Dok? Ikut andil. Faktor genetik berapa besar, Dok, pengaruhnya? Iya, kalau di jurnal-jurnal juga memegang peranan hampir kurang lebih 11, hampir 10%-an juga. Lumayan ya, Dok ya. Jadi kalau memang ditemukan ada riwayat ya, Mbok ya langsung. Iya, perlu deteksi. Jadi perlu kalau ada deteksi. Dalam keluarga menderita kanker ya sedapat mungkin masuk dalam kelompok risiko untuk dilakukan screening nanti. Karena kan kalau kasus kanker, Dok, kebanyakan tanpa gejala, ya kan, Dok ya. Dan orang mikirnya saya nggak ada keluhan, ngapain saya periksa, ya kan, gitu loh. Begitu juga dengan kasus kanker paru ya, Dokter ya. Kalau bisa ya ada riwayat keluarga itu sudah masuk. Harus poin. Apalagi pasif ya, suami merokok di rumah. Betul. Oke. Nah, Dok, ini menarik, rokok elektrik. Ini saya menemukan ada teman-teman juga ya, teman-teman saya juga yang dulunya merokok konvensional, tapi sekarang beralih ke rokok elektrik atau vape itu. Saya tanya alasannya kenapa? Saya mau berhenti merokok, tapi katanya dari rokok konvensional ke rokok elektrik dulu. Ya. Nah, ini gimana, Dok? Pembenaran seperti ini, Dok? Sebetulnya vape atau rokok ya kalau kita lihat zatnya kan ada kandungan karsinogennya. Tinggal memang seberapa banyak, kalau kita lihat dari asapnya saja sebetulnya lebih ngepul yang iya kan, kalau kita lihat ya lebih ngepul vape. Kayak cerobong kereta api gitu. Dipikirkan sebetulnya pajanannya lebih gede lagi. Memang data penelitian belum ada karena kejadian vape kemudian jadi kanker belum ada laporan. Belum ada, Dok. Itu. Namun kalau dihitung-hitung dari jumlah karsinogen yang masuk itu malah peluangnya 8 kali.
lebih besar dibandingkan rokok dengan konvensional. rokok biasa. Ya kita tunggu aja nanti penelitian ke depannya. Karena kan vape mungkin baru 9 tahunan, 10 Iyalah, tahunan. 10 tahun belakangan lagi tren ya. Betul. Kalau dulu kan belum ada ya, Dok. Namun kalau kita pikirkan betul-betul, sebetulnya itu ada karsinogennya. Sebenarnya kandungan yang ada itu kan liquid ya, Dok, cairan ya. Kandungannya komposisinya apa sih, Dok? Tapi kan ada yang dibakar itu, mulai dari itu formaldehidnya. itu ada. Itu tuh udah bisa masuk, bukan cuma asap, sebenarnya ada bakarannya kan. Yang masuk sampai kehirup ke dalam alveoli. Ya, tinggal nunggu nanti proses karsinogennya jalan. Oke, ini saya juga pernah baca, Dok, di 1 atau 2 literatur begitu, katanya efek samping dari rokok elektrik ini ada yang namanya popcorn lung. Nah, mungkin dokter bisa jelasin sedikit nih ke Sobat Sentra, apa sih popcorn lung itu, gejalanya seperti apa? Iya. Ya kalau dipikir-pikir untuk popcorn lung sendiri kan dari efek dari suatu vape tadi ya, seakan-akan parunya lebih terang atau lebih bersih ya waktu itu, tapi ternyata tidak, dia asap itu yang masuk lebih banyak ya, jadi alveolinya akan lebih banyak menggelembung, mengandung asap-asap tadi itu yang masuk, sehingga seakan-akan lebih mekar lagi. Namun itu sekali lagi bahwa sangat mengandung bahaya dari karsinogen tadi. Popcorn lung. Oke. Nih, Dok, kita kan ya tahu pandemi baru lah ya, sekitar 4 tahun yang lalu kan melanda pandemi. Dampak atau efek samping pandemi atau COVID-19 ini apakah juga ada andil juga sih, Dok? Misalkan dia dulunya COVID, ya COVID-nya long COVID pula lama. Ada beresiko juga nggak sih, Dok, terkena CA paru nih? Iya, kalau untuk COVID sendiri kan kita udah alami semua ya. Ada yang udah 3 kali, 2 kali. Ya, sekitar 4 tahunan ke belakang ya. Iya. Ya, memang itu menyisakan suatu jejas atau luka pada paru ya, yang terkadang sifatnya ada fibrosis. Apakah di kemudian hari berpeluang untuk menjadi suatu karsinogen? Ya tentunya ada peluang itu. Namun data yang ada kan belum, karena baru umur 4 tahun ya. Seperti yang sebelumnya ada di penyakit infeksi TB bisa berpeluang untuk terjadi suatu kanker, sama juga untuk risiko penyakit dari yang COVID kemarin. Jadi ya alangkah baiknya tetap juga harus screening ya, Dok ya. Apalagi yang kemarin COVID-nya sampai berapa kali tuh kena. Oke. Nah, kalau ngobrolin soal nutrisi, pola makan. Nah, apakah ada pola makan tertentu nih, Dok, yang dapat membantu menurunkan resiko kanker paru? Iya. Jadi kalau untuk makan itu kan kadang orang sudah mengalami kanker pada takut tuh makan yang manis-manis, yang gula-gula ya. Sehingga malah nggak ada tenaga seperti itu. Padahal untuk orang dengan mengidap sakit kanker, tentu nutrisi harus diperhatikan. Dengan kata lainnya, monggo silakan makan saja yang banyak, tapi diperhatikan komposisinya. Mulai dari sayuran, buah-buahan ya, itu sangat membantu untuk daya tahan kesehatan paru lah. Jadi ya kalau yang manis dihindari pada orang-orang yang gula, tapi kalau untuk lain-lain, lauk pauk ya, vitamin, mineral ya, buah-buahan silakan, karena itu sebagai antioksidan bisa juga. Antioksidan. Bagaimana dengan olahraga, Dokter? Apakah ada olahraga atau olahraga ini juga ada pengaruh yang cukup signifikan dalam menurunkan risiko kanker paru, Dok? Ya, fungsi paru sendiri kan untuk memasukkan oksigen ya, dan mengeluarkan CO2. Bagaimana fungsi itu bisa terjaga ya, salah satunya memang perlu dengan stamina yang terjaga pula. Ya, stamina bisa didapatnya dari olahraga ya. Sehingga tetap pada orang-orang perlu dilakukan olahraga yang rutin, teratur. Tujuannya tadi untuk stamina ya, bisa terjaga, sehingga kesehatan paru juga fungsi keluar masuk udara dan CO2 itu tetap terjaga. Dengan demikian paru ya tetap fungsinya jalan seperti itu.
Oke, kalau soal ini dok, ventilasi udara di rumah, ya sirkulasi udara di rumah, apakah ventilasi atau sirkulasi yang buruk juga bisa ada pengaruh membuat paru-paru jadi tidak sehat begitu dokter? Iya, tentunya pengaruh kalau ventilasi pengap atau lembab ya, itu malah pengaruh ke udara yang masuk sampai ke alveoli. Maka tentu bagaimana ventilasi atau sirkulasi udara yang sehat itu perlu diperhatikan untuk kesehatan paru. Sehingga udara yang kita hirup itu benar-benar bebas dari polusi gitu atau seger lah, sehat. Karena kalau nggak sehat justru debunya tadi atau polutannya masuk ya berisiko menjadi kanker. Atau penyakit yang lain. Atau penyakit yang lain. Oke, ini saya kembali ke masalah rokok nih dok. Apakah ada anjuran khusus nih bagi penonton, bagi Sobat Sentra yang mau berhenti rokok paling efektif? Caranya seperti apa nih dokter? Dari perokok berat, dia mau berhenti rokok supaya ya tercegah daripada resiko kanker paru tadi dok. Mungkin dokter punya tips nih. Memang pada perokok itu baru berhenti kalau pas memang di rumah sakit. Mau nggak mau itu dok. Jadi pada perokok, ya memang sebaiknya mari kita jaga untuk kesehatan paru itu ya dengan awali dari tekad memang. Tekad yang kuat bahwa sudah saya mau berhenti merokok. Ya. Kalaupun di sekitar masih ada teman yang ngajak merokok, ya tadi kembali lagi niat kita mau berhenti merokok. Sehingga kalaupun masih mau ingin gimana caranya berhenti merokok, benar-benar ada itu namanya pengganti rokok ya, seperti obat-obatan seperti itu yang mempengaruhi sehingga tidak nafsu untuk merokok lagi. Oh ada dok? Ada. Ya? Oke, seperti apa dok? Mungkin di spill? Ya namanya bisa NRT biasanya. Jadi obat-obatan yang memang bisa bekerja pada susunan saraf, mempengaruhi dari minat untuk merokok, dia tekan seperti itu. Itu biasanya pada klinik-klinik berhenti merokok. Oh ada ya. Tidak bisa datang ke dokter ya, dokter paru bisa. Dokter paru juga bisa ya, bisa diresepkan berarti ya dok ya. Iya untuk konsultasi. Pertama ya niat dulu. Niat dulu. Ada yang bilang gini dok, oke mau berhenti rokok, berhenti total memang susah. Tapi katanya kalau misalkan lu sehari 2 bungkus, jadi 1 bungkus dulu. Dari 1 bungkus, setengah bungkus gitu. Gimana tuh dok? Ada memang yang begitu. Tapi ya tetap harus diikuti dengan niat. Kalau seperti itu. Ya. Karena kalau tidak, begitu kembali lagi ke komunitas atau teman-teman yang ngajak ngerokok, ya kembali lagi. Jadi memang benar-benar awalannya harus berniat berhenti merokok. Kemudian kalau memang masih rasa berat, bisa datang untuk konsultasi ke dokter paru. Untuk mendapatkan tadi obatnya ya dok ya. Oke. Terakhir dok saya mau tanya, masalah ada yang bilang gini, entah benar atau enggak. Konsumsi air kelapa muda, katanya, kalau minum itu bisa membersihkan paru-paru. Bersih. Biasanya tuh yang mau suka tes masuk polisi, masuk angkatan, minum air kelapa muda tuh biar bersihin paru-paru. Apakah itu benar dok? Ya memang kita tidak mungkin itu ada di masyarakat pendapat seperti itu. Namun kalau kita runut lagi, sebetulnya di paru ini kan udara ya, bukan air, bukan cairan. Bukan cairan. Jadi ya kita ambil positifnya saja bahwa air kelapa itu air yang murni, yang baik untuk kesehatan, lebih-lebih pada orang yang tidak mah ya, khawatirnya air kelapa yang asam atau apa. Jadi tidak ada kaitan sebetulnya antara minum air kelapa dengan kebersihan suatu paru seperti itu. Kalau memang sudah ada flek, ada periksa atau ada benjolan, ya tidak akan bersih sebetulnya dengan tidak akan bersih dengan air kelapa ya. Mungkin yang paling relevan adalah ya dia menghirup udara yang segar dan bersih ya dok. Iya. Setiap pagi atau tinggal di lingkungan yang masih banyak pepohonan, perkebunan ya dok ya. Daerah sejuk misalkan. Iya, sepakat kalau itu. Ya sepakat di puncak. Oke. Dokter, ini mungkin Sobat Sentra pengen tanya, saya mau konsultasi nih sama dokter Handoko. Dokter prakteknya ada di hari apa, jam berapa, mungkin bisa disampaikan dokter. Baik Sobat Sentra. Kalau ingin konsultasi bisa di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Ya, pada jam 18.00 sampai dengan 20.00. Oke.
Oke, jadi Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Oke, cukup gampang ya, hampir setiap hari lumayan. Baik dokter, terima kasih dokter untuk sharingnya dok ya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, yang dengar juga nanti yang merokok bisa berhenti merokok. Amin. Amin, karena itu memang ya tujuan kita ya dok, dari merokok berhenti merokok supaya ya resiko kanker paru semakin hari semakin menurun. Iya. Dan itu juga buat keluarganya. Nah, buat Bukan keluarga, bukan buat diri sendiri. Baik, betul sekali. Terima kasih sekali lagi dok, sehat-sehat, sukses terus dokter. Ya. Terima kasih semua. Baik, Sobat Sentra, demikian obrolan saya bersama Dr. Dwi Handoko, spesialis paru konsultan onkologi. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya, masih di program podcast Sentra Medical Hospital. Sampai jumpa.